Shalom, jemaat dan sahabat Eka, selamat datang dan selamat beribadah di GBT Eklesia Keluarga Allah. Berikut informasi yang perlu kami sampaikan terkait jadwal ibadah dalam 1 minggu ke depan. Ibadah raya setiap hari Minggu dilaksanakan pukul 8 pagi. Ibadah sekolah minggu dilaksanakan pukul 8.30 pagi. Kami mengundang jemaat Tuhan yang rindu mendalami firman Tuhan untuk menghadiri ibadah Dopafis, doa pendalaman Alkitab dan penajaman visi, dilaksanakan hari Jumat pukul 5 sore. Kami mohon bantuan jemaat Eka untuk mendukung sosial media kami dengan cara like dan subscribe di sosial media kami GBT Eklesia. Demi kenyamanan bersama, kami mohon seluruh jemaat Eka untuk mematikan atau memposisikan ponsel dalam keadaan silent. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Shalom. Wah, masih lemes suaranya ya. Selamat pagi. Pagi. Haleluya. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan. Saya sangat bersuka cita kalau hari ini kita bisa kumpul lagi sama-sama ya. Kita mau sama-sama datang, kita mau sama-sama memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari saat ini saya ajak kita semua untuk kita pejamkan mata kita sejenak. Bapak Ibu bisa bayangkan betapa Tuhan kita, Tuhan Yesus itu Tuhan yang sungguh baik. Kalau hari ini kita bisa datang ke tempat ini, pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, kita bisa bernafas dengan lega, kita bisa menikmati pemandangan pagi yang cerah. Bukankah itu semata-mata hanya karena kebaikan Tuhan? Dari hal-hal yang kecil, kita belajar untuk bersyukur. Kita merasakan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari saya ajak kita semua untuk kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kami berterima kasih Tuhan kalau kami bisa ada di tempat ini. Seberapapun kami yang hadir Tuhan hari ini, kami percaya Engkau juga hadir di tengah-tengah kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Di hari Minggu ini Tuhan, hari Sabat, kami rindu, kami mau menikmati Engkau Tuhan. Karena kami percaya seperti pemazmur mengatakan, lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari kami berada di tempat lain. Karena kami percaya ketika kami datang kepada Engkau, Engkau akan memberikan kelegaan, Engkau akan memberikan damai sejahtera, Engkau akan memberikan sukacita di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami mau tinggalkan segala beban-beban kami Tuhan. Mungkin saat ini ada yang dari kami Tuhan, kami masih membawa beban dalam keluarga, dalam sekolah, perkuliahan, hal-hal yang kami khawatirkan Tuhan ke depan. Tapi saat ini kami mau taruh di bawah kaki Tuhan. Kami mau duduk, kami mau menyembah, memuji, menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya ajak kita semua untuk sama-sama menikmati Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di
dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau memuji, kami mau menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali lagi saya mau ajak kita nyanyikan pujian ini dari awal. Sama-sama kita katakan, satu hal yang ku rindu, kami rindu untuk berdiam di dalam rumah-Mu Tuhan. Satu hal Tuhan, satu hal yang ku pinta, kami ingin menikmati bait-Mu Tuhan, menikmati bait-Mu. Sama-sama kita katakan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami rindu memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali lagi saya rindu dari hati kita. Kita benar-benar rindu ketemu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, kami rindu Tuhan, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu. Saudara bisa angkat tangan dan katakan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain Tuhan. Daripada ya Tuhan 1000 hari di tempat lain. Sampaikan rasa rindumu kepada Tuhan. Oh, kami rindu memuji-Mu, Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan, lebih baik satu hari Tuhan kami di pelataran-Mu. Oh, lebih baik satu hari
pelataran-Mu. Daripada 1000 hari kami di tempat yang lain Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain, memuji menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati sebuah kemurahan. Saya rindu pujian ini keluar dari mulut Bapak Ibu, dari hati Bapak Ibu semua. Sampaikan pada Tuhan, katakan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu, arahkan pandangan-Mu kepada Dia, daripada 1000 hari di tempat lain. biarlah yang menjadi kerinduan-Mu adalah memuji dan menyembah Dia. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami rindu menikmati Engkau Tuhan Yesus, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya, kami memuji-Mu, menyembah-Mu. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami naikkan pujian kami. Haleluya. Kami memuji-Mu, kami meninggikan nama-Mu, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, oh terima kasih. Saya ajak kita semua untuk sama-sama menyembah Dia, karena hanya Dia satu-satunya Tuhan yang layak disembah, yang layak dipuji dan ditinggikan. Haleluya Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih, kami berterima kasih. Haleluya, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dia adalah Allah yang kudus Bapak Ibu, Dia adalah Allah yang layak ditinggikan. Saya undang kita sama-sama mau bangkit berdiri. Kita mau sama-sama angkat tangan kita kepada Dia. Dia adalah Allah yang kudus, Allah yang layak ditinggikan dan disembah. Kita sama-sama bilang, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Di tata suci-Mu Tuhan, di tata suci-Mu kami menyembah. Hanya nama-Mu yang layak disanjung Tuhan. Budi sanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, nyata sempurna. Kami puja Engkau
Raja. Mulia, angkat hatimu, angkat tanganmu bersama kita nyanyikan pujian ini. Katakan, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Di tata pujimu, di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja. Mulia, kami mau memuja-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang mulia. Kami puja Engkau Raja. Mulia, kami memuja-Mu, kami memuja-Mu. Kami puja Engkau Raja. Mulia, berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang luar biasa untuk Tuhan kita yang layak ditinggikan dan disembah. Haleluya. Saya undang Bu Grace untuk pimpin kita di dalam doa. Kami memuja dan memuji-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, hati kami terbuka. Biarlah Tuhan sendiri yang akan bertahta di tengah-tengah kami, di dalam hati kami. Tuhan, biarlah Roh Kudus akan bekerja, sehingga kami boleh merasakan suasana surgawi. Amen. Turun di Amen. tengah-tengah Yesus. kami, Ya, dan kami boleh dijamah oleh Tuhan. Kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru oleh Tuhan. Ya, Tuhan. Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau pakai mulut lidah kami, setiap alat musik yang dimainkan, semua yang bertugas, Tuhan urapi kami Tuhan, sehingga benar-benar kami boleh merasakan hadirat-Mu Amen. ada di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami akan memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya katakan, Amin. Masih bangkit berdiri Bapak Ibu. Saya rindu semuanya bisa toleh kanan dan kiri. Kasih salam, kasih senyum terbaikmu. Katakan selamat hari Minggu, Tuhan sungguh baik. Kita bersyukur sukacita surga diturunkan dalam hidup kita. Bukan sukacita yang dari dunia. Sama-sama katakan, terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Katakan, terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Yes Tuhan, ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Katakan haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Ketika sukacita surga ada dalam hati kita, kita bisa lalui apapun. Amin. Katakan, terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih di tengah badai. Di tengah badai yang bergelora. Amin. Katakan bersama, terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Sama-sama kita lambaikan tangan kita, katakan haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat. Ini iman kami Tuhan.
takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata Penuhiku. Saya rindu semua, nyanyikan sendiri, katakan haleluya. Kau ada dalam hati. Rasakan dan nikmati Tuhan. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi Bapak Ibu, kita nyatakan pada Tuhan, haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Terima kasih Tuhan. takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sebab sukacita surga itu nyata dalam hidup kita. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi, katakan sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuhiku. Kasih tepuk tangan dong yang luar biasa buat Tuhan kita. Sukacita surgamu Tuhan sungguh nyata. Masih bangkit berdiri Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya percaya semua mengaminkan pujian ini. Sukacita kita bukan berasal dari dunia, tetapi sukacita kita berasal dari mana? Dari surga. Ya, Bapak Ibu, saya ajak kita semua, coba yuk kita merem sebentar. Ya, kita mau pejamkan mata kita sebentar. Kita mengingat kebaikan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Katakan terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Kau sungguh baik Tuhan. Sukacita surga itu memenuhi hati kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau selalu ada buat kami. Amin Bapak Ibu. Dia selalu ada buat saudara dan saya. Kalau kita bisa membayangkan, kita memiliki banyak pergumulan permasalahan yang seperti gunung ya Bapak Ibu. Gunung yang begitu tinggi, kadang-kadang kita ngerasa kita nggak bisa melaluinya. Tetapi bersama dengan Tuhan, Tuhan akan angkat kita bahwa kita terbang tinggi melampaui gunung itu. Amin. Yes. Yuk, saya ajak kita sama-sama mau merentangkan tangan kita. Kita bentuk sayap ya. Mumpung di sini kan lumayan longgar ya teman-teman Bapak Ibu semua. Kita mau rentangkan tangan kita ya. Jangan sampai bersenggolan satu sama lain ya. Kita mau bentuk sayap-sayap rohani kita ya. Kita percaya kita terbang seperti seekor Raja Wali. Ya, kita berada di bawah kepak sayap Tuhan, kita aman. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, kita mau sama-sama katakan. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup, di bawah kepak sayapmu Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Saya masih lihat ada Bapak Ibu yang belum merentangkan sayapnya. Bayangkan, bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai. Kami percaya Tuhan, di bawah kepak sayapmu Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Amin. Sama-sama yuk bilang, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, sebab kami percaya di bawah kepak sayap-Mu Tuhan. Kepak sayap-Mu Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru,
bagaikan Raja Wali. Sekali lagi ya, sekali lagi kita sama-sama katakan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Ini yang jadi kerinduan kami Tuhan. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Kita sama-sama percaya, di bawah kepak sayap-Mu Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Yuk sama-sama rentangkan sayap kita, katakan, bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, amin Tuhan, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu kami bawa segenap pujian kami Tuhan, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bapak Ibu sendiri nyanyikan, katakan, bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali kami bisa melintasi badai hidup Tuhan. badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu Kau bawa kami terbang tinggi Kau Tuhan, bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Kita percaya kita melintasi langit yang biru melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa buat Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Saya rindu kita semua bisa menikmati setiap pujian yang kita nyanyikan ya. Kita menikmati Tuhan dalam kehidupan kita. Bagai Raja Wali, kita dibawa terbang tinggi melalui setiap pergumulan permasalahan dalam hidup kita. Amin. Yes. Bapak Ibu, saat ini kita akan persiapkan diri kita. Kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau buka hati kita sama-sama. Kita mau buka telinga kita. Kita mau izinkan Tuhan bicara dalam hidup kita. Karena saya percaya Bapak Ibu, setiap firman yang kita terima, setiap kebenaran yang Tuhan sampaikan, itu akan membuat kita bertumbuh, membuat kita dibentuk dan disempurnakan, supaya kita bisa sama seperti Yesus. Amin. Yes. Dibentuk itu gak enak Bapak Ibu. Seperti bejana ya, dari emas. Kalau dia mau dibentuk menjadi bejana yang siap dipakai Tuhan, dia harus melalui proses yang sangat menyakitkan. Dihancurkan, dilelehkan untuk dibentuk kembali. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Katakan dari hatimu, kami mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana Tuhan, kami mau Engkau bentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan kami alat-Mu Tuhan. jadikan ku alat dalam rumah-Mu,
pakailah sesuai rencana-Mu. Katakan bersama-sama, kami mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan-Mu, memuliakan nama-Mu. Saya undang kaum wanita sendiri nyanyikan pujian ini. Bagaikan bejana, bagaikan bejana, siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, kami diperbaharui selalu. dibaharui selalu. Sekarang kaum pria menyanyikan pujian ini, katakan, jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri, katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalan kami Tuhan, dalam segenap jalanku, memuliakan. Biarlah ini muncul dan timbul dari kerinduan hatimu dan sampaikan, katakan, ku mau seperti-Mu Tuhan, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan. Saya undang Pak Yu untuk bisa maju ke depan, pimpin kita dalam doa. Nah, sekali lagi kita sambil katakan, ku mau seperti-Mu Yesus. Ku Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu dalam setiap jalanku, dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Inilah kerinduan kami Bapa. Inilah yang kami serukan dari dasar hati kami. Kami rindu seperti Engkau Bapa. Oh Tuhan, Engkau sudah datang. Engkau sudah menyelamatkan. Engkau sudah memberikan teladan dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Dan terang itu sudah menyinari kehidupan kami. Kami rindu Tuhan. Kami bukan hanya ditebus, tapi kami boleh menjadi saksi bagi orang lain. Engkau memakai setiap kami, sehingga setiap langkah hidup kami, oh Tuhan, jadi seperti Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berbicaralah sekarang Tuhan. Kami menyiapkan hati dan pikiran kami. Engkau menyatakan isi hati-Mu kepada kami, sehingga kami boleh mengerti, kami boleh mengenal apa yang Kau kehendaki bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami membuka hati kami dan kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap orang yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin.
Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom. Sekali lagi, shalom. Puji nama Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama berhimpun, berkumpul bersama-sama, inilah kemurahan Tuhan. Amin saudara. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Saudaraku sekalian, tidak terasa hari ini kita sudah memasuki bulan 7. Separuh tahun, 6 bulan sudah kita lewati. Pernahkah saudara merenungkan dan memikirkan selama 6 bulan dalam penanggalan gereja, kita sudah merayakan, memperingati dan bergumul bersama-sama dengan banyak peristiwa-peristiwa yang membawa kepada kerohanian kita makin dalam. Ingat, awalnya pada bulan Desember kita sampai dengan Januari kita memperingati kelahiran Kristus. Itulah saat-saat di mana kita melihat bagaimana Allah berinkarnasi menjadi manusia. Allah jadi manusia, inkarnasi. Mengambil rupa Allah, mengambil rupa manusia. Tetapi tidak hanya Allah mengambil rupa manusia, tapi dia menjalani kehidupan ini. Dia menjadi saksi bagi banyak orang. Dia melakukan banyak pelayanan demi pelayanan. Sehingga banyak orang mengerti siapa itu Yesus. Setelah itu ternyata pelayanan Kristus tidak hanya sekedar pelayanan. Tetapi dia sampai berkorban mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita. Lalu setelah kita ditebus, apa yang Tuhan mau? Ini pertanyaannya. Kenapa kok demikian? Ingat, mengapa Tuhan perlu masuk ke dalam dunia? Saya memberikan gambaran, kalau sudah perhatikan, dunia itu bagaikan sebuah daerah yang sangat penuh dengan kegelapan. Bagaikan kegelapan yang sangat pekat. Di tengah-tengah kegelapan yang sangat pekat, bila mana ada setitik cahaya saja, setitik cahaya, dunia itu kelihatannya jadi berubah. Nah, saya memberikan ilustrasi, ada setitik lilin kecil saja, kegelapan itu segera akan pergi. Itu sebabnya peristiwa inkarnasi Yesus masuk ke dalam dunia, itu adalah klik. Terang itu sudah datang. Kegelapan yang semula ada diusir pergi. Dan ketika terang itu sudah datang, apa yang sebetulnya menjadi tujuan daripada datangnya terang? Mari kita buka Alkitab kita lebih dulu. Yohanes pasal yang pertama ayat yang 9 dan ayat 29 sampai 34. Inilah bagian daripada bagaimana terang itu datang ke dalam dunia. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9 dan ayat 29 sampai 34. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras apa yang sudah tertulis di layar. 1, 2, 3. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang dalam dunia. Oke, sekali lagi baca ayat yang 9 lagi, ayat yang 9, 2, 3. Terang yang sesungguhnya, perhatikan, terang yang sesungguhnya. Bukan terang-terangan, bukan cuma abal-abal, bukan cuma tiruan, bukan palsu, bukan yang hanya sementara, tetapi terang yang sesungguhnya. Nanti saya akan tanya, siapa terang yang sesungguhnya itu? Tetapi terang yang sesungguhnya yang tidak palsu itu, lanjutkan 2, 3. Terang menerangi setiap orang. Jadi terang yang sesungguhnya itu menerangi setiap orang. Tanpa terkecuali semua orang diterangi. Tidak pernah pilih-pilih. Dan apa yang terjadi? Lanjutnya, sedang datang dalam dunia. Nah, saudara yang mengikuti EK Family, saudara di sana melihat ada sebuah item baru yaitu belajar Alkitab. Nah saudara silakan
klik dan ikut di sana, setiap hari saudara akan mulai melihat bagaimana terang itu datang ke dalam dunia. Di bagian yang sudah lalu, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan sampai Sabtu hari ini, saudara perhatikan di situ jelas menunjukkan siapakah Yesus itu. Yesus itulah terang yang sejati, terang yang sudah datang ke dalam dunia. Di situ katakan dia telah datang. Ya, di dalam tulisan saya telah datang. Tetapi kalau di dalam ayat Alkitabnya mengatakan sedang. Kok ada perbedaan? Memang sedikit ada perbedaan karena tergantung kepada apa yang kita lihat. Kalau saya membaca dan mempelajari bahasa aslinya, ada yang bersifat inkarnasi, sedang, dan yang mempunyai implikasi apa yang sedang dikerjakan. Sehingga intinya Yesus yang merupakan terang yang sejati itu telah datang dan berkarya di antara kita. Nah, kalau sudah perhatikan sekarang bagaimana terang yang telah datang yang ada di antara kita itu mempunyai fungsi dan arti. Ayat 29 sampai ayat 34. Ayat 29 sampai ayat 34. Mari kita baca bersama-sama. Ayat 29, 2, 3. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, ternyata Yesus yang datang, yang adalah anak domba Allah, yang adalah Allah itu sendiri menjadi manusia, dialah yang menghapus dosa dunia. Pahami? Tolong dihayati, sekali lagi saya ingin pelan sedikit. Yesus yang adalah anak domba Allah yang datang ke dalam dunia, yang adalah terang yang sejati itu, ialah yang menghapus. Ingat, menghapus. Bukan menutupi. Tapi dia menghapus. Apa saudara? Katakan kiri sama kanan. Yesus menghapus dosa. Ayo katakan sama kiri kanan. Yesus itu menghapus, bukan menutupi. Kenapa dia harus menghapus, tidak menutupi? Nanti kita lihat ayat 30. 2, 3. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab ia telah ada sebelum aku ada. Sebelum Yohanes ada, dia sudah ada. Loh, padahal siapa lebih dulu yang lahir? Yohanes Pembaptis atau Yesus? Yohanes Pembaptis. Tetapi dikatakan dia sudah ada sebelum aku ada. Karena yang dimaksud Yesus itu adalah Allah. Kalau kronologis lahirnya memang Yesus sesudah Yohanes Pembaptis. Tetapi dia adalah Allah sehingga dia ada sejak awal mulanya. Dialah pencipta dunia. Terus ayat 31, 2, 3. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel. Bagaimana dia dinyatakan? Ayat 32. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Ayat 33. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Lihat saudara, keilahian Yesus, kesungguhan Yesus yang adalah terang sejati itu sangat jelas. Dia memang adalah Allah. Dia adalah terang yang sejati. Terus ayat 34 terakhir. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian,
Ya, inilah anak Allah. Yesus adalah anak Allah. Amin saudara? Amin saudara? Katakan kiri kanan, Yesus itu anak Allah. Coba katakan dengan sungguh-sungguh. Yakinkan temanmu di sebelahnya. Yakinkan dengan sungguh, Yesus itu anak Allah. Ingat, Yesus itu anak Allah. Saudara, saya ingin menunjukkan kepada saudara mengapa hal ini penting kita pahami dan kita mengerti. Berikut ini klik. Kalau saudara perhatikan, ya, terang itu telah datang. Itu sebabnya karena terang itu telah datang, klik. Kita sekarang saat ini giliran kita untuk meneruskannya. Meneruskan apa? Menjadi terang. Kenapa kita harus menjadi terang? Kenapa kita harus menjadi terang? Kenapa kita harus melanjutkan terang yang sejati itu dalam hidup kita? Dalam awal khotbah saya tunjukkan pada saudara, dunia kita itu bagaikan dunia yang gelap. Apa sih maknanya dunia yang gelap? Klik berikut ini. Saudara pasti pernah, saya tidak tahu pasti, kok langsung keluar semua. Oke, tidak apa-apa. Kalau saudara perhatikan, saudara pernah berjumpa dengan sosok ini? Ini orang Malang. Rumahnya di daerah Gadang. Dan dia siap sedia selalu berjaga-jaga. Dan saudara yang pernah mengambil SIM Kota Malang, surat izin mengemudi Kota Malang, pasti pernah ketemu dia. Karena dia tugasnya di kantor itu. Kecuali saudara nembak. Lah kalau nembak saudara tidak akan ketemu. Dia adalah anggota di kepolisian. Dan kalau saudara perhatikan, apa yang terjadi? Dia pagi bertugas, sorenya dia memulung barang-barang bekas. Dia melakukan itu di TPA Lowokwaru. Jadi semua botol-botol dipisahkan, dia bungkus, dia kumpulkan. Setiap sore setelah jam dinas dia lakukan itu. Dan mulai kapan dia lakukan itu? Mulai tahun 2004. Dia baru pensiun 2017. Kalau saudara perhatikan ini, kira-kira menurut saudara, kenapa berita ini kok jadi viral? Bahkan dia mendapat julukan polisi jujur. Karena saudara tahu di bagian SIM itu bagian yang paling basah, saudara. Orang banyak kalau cuma tanya bagaimana, minta tolong, itu biasanya mau memberi uang kopi aja. Tapi dia selalu tolak, no, tidak, saya tidak mau. Karena saya sudah digaji untuk pekerjaan ini. Tapi anehnya, kenapa kok viral? Itu poin yang pertama. Barusan ini saya membaca sebuah berita yang menyatakan ada seorang driver ojek online. Nah, driver ojek online ini ketika dia melakukan tugasnya, pada satu saat dia menemukan ada dompet pelanggan yang tertinggal di jok belakang. Dan sudah tahu, ketika dia ingin tahu punya siapa, di dalamnya ada uang jutaan. Kalau saudara menjadi dia, gimana? Pada waktu dia lihat itu, dia terus berusaha dan mencari pemiliknya dan diserahkan tanpa ada 1 sen pun yang hilang. Dan ini viral juga, saudara. Bahkan klik berikutnya. Ini juga ada seorang, kalau saudara perhatikan, orang ini namanya Nur Sodik. Dia ada di Magelang.
Dan apa yang terjadi? Dia membuka sebuah warung kecil. Kalau dilihat dari warung kecilnya nggak ada masalah, biasa-biasa saja bukan? Ya loh? Ya, tetapi kalau sudah perhatikan, apa yang terjadi? Sebetulnya dia adalah seorang penyandang cacat. Karena 6 tahun yang lampau dia terjatuh dan setelah itu penglihatannya terus memudar, nggak bisa melihat, sampai sekarang tinggal 10%. Tetapi sebagai kepala keluarga, dia tetap punya tanggung jawab untuk memelihara keluarga. Itu sebabnya dia membuka warung, satu-satunya yang bisa dikerjakan hanya membuka warung, dia tidak bisa pergi kemana-mana. Melihat sesuatu yang paling bisa dilihat hanya cahaya lampu. Itu aja. Lainnya tidak. Sehingga ketika dia membuka toko, dia kalau mau melayani itu harus meraba-raba. Yang mana, yang ini, yang itu. Dia buka warungnya dengan nama warung kejujuran. Artinya tergantung yang beli. Kalau yang beli tidak jujur, ngambilnya harga 10.000, dia cuma bayar 5.000, ya nggak tahu. Ya sudah, pasrah saja. Tetapi karena kesungguhan dan keuletannya, tanggung jawabnya, dia mau melakukan dengan sungguh-sungguh supaya dia bisa bertanggung jawab. Saudara, pertanyaan saya kalau sudah perhatikan dengan sungguh-sungguh, mengapa ini bisa viral? Apa sih yang sebetulnya terjadi? Bukankah kalau polisi jujur, polisi tidak mau disuap, dia mau lakukan tugasnya karena sudah dibayar oleh negara, itu sesuatu yang wajar. Betul enggak saudara? Wajar kan? Seorang tukang ojek online kalau ada dompet tertinggal dikembalikan kepada yang punya. Bukankah itu wajar? Karena tidak baik atau tidak bagus memiliki yang bukan miliknya kan? Betul enggak? Wajar kan? Tapi kenapa kok yang seperti ini bisa viral? Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, inilah dunia kita saat ini. Saat ini dunia kita adalah dunia yang penuh dengan kegelapan. Dunia yang penuh dengan segala situasi yang tidak menguntungkan. Di mana di sana begitu banyak kejahatan-kejahatan. Ada begitu banyak situasi-situasi yang tidak menguntungkan. Korupsi merajalela di mana-mana. Justru orang jujur sulit dicari. Bahkan kekerasan itu dianggap sebagai sebuah hobi. Melakukan kekerasan seolah-olah itu sebagai sebuah prestasi. Intoleransi terjadi di mana-mana. Saudara membaca viral di media massa bagaimana sekelompok anak-anak muda yang sedang berkumpul, mereka sedang dalam liburan dibina supaya tidak harus dimasukkan oleh Pak Kang Dedi pergi ke Brimob untuk dilatih. Itu kan proses pembinaan juga bukan? Tapi ternyata diperlakukan seperti yang saudara lihat. Intoleransi terjadi di mana-mana. Bahkan terjadi di mana-mana keputusasaan. Itu sebabnya mengapa dalam situasi seperti itu perbuatan si tukang ojek online, perbuatan dari si Pak Soladi yang seperti itu menjadi sebuah cahaya di tengah kegelapan. Mengapa jadi viral? Karena orang melihat, wow, luar biasa. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Jadi berarti ketika driver ojek online kembalikan dompetnya yang penuh uang, itu menjadi sesuatu yang memang itu tidak viral karena hebat, tetapi karena memang terang muncul di tengah kegelapan zaman. Sehingga semua orang merasa ada sesuatu.
ada sesuatu. Pertanyaannya sekarang, apakah hidup kita saat ini yang sudah menerima terang yang sejati itu, kita menjadi penebar terang. Sehingga orang akan merasa ada sesuatu yang berbeda. Orang merasa, ini yang saya cari. Wow! Zaman gini, saat ini, sekarang ini masih ada orang seperti itu. Wow! Adakah saudara bisa memancarkan terang itu? Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Kenapa semua itu harus kita renungkan dengan dalam? Ingat, Yohanes klik 1 ayat 9 menjelaskan kepada kita bahwa terang itu sudah datang. Terang itu telah datang. Siapakah terang yang sejati itu? Siapakah terang itu? Terang itu adalah Yesus. Yesus sendiri yang adalah terang yang sejati dari Allah. Dan Yesus sebagai terang yang sejati itu menerangi setiap orang tanpa pandang bulu. Siapapun Tuhan berikan penerangan itu, sehingga bicara soal terang itu, ingat, agama apapun, kepercayaan apapun, budaya apapun, tidak ada yang menolak kebenaran yang Tuhan ajarkan. Semua orang bisa menerima, karena terang itu bagi semua orang. Semua orang menerima. Dan ingat, untuk kita yang menjadi anak-anak Tuhan, yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, terang itu bukan hanya menerangi, tapi terang itu sudah diberikan kepada kita. Ketika saudara menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saudara, berarti saudara membawa terang itu di dalam kehidupan kita. Terang itu masuk di dalam hidup kita. Nah, kalau terang itu sudah masuk dalam hidup kita, apa aplikasinya? Apa aplikasinya bagi hidup kita? Aplikasinya yang pertama, jangan lupa bahwa dunia saat ini penuh dengan segala kondisi dan keadaannya yang tidak menguntungkan. Yesus datang bukan hanya sebagai tokoh sejarah. Yesus datang bukannya sebagai guru moral. Tetapi dia adalah terang yang sejati. Bukan terang yang sementara. Bukan terang palsu. Tapi dia menyatakan siapa Allah itu sendiri. Itu sebabnya ingat. Kita harus bisa menerima terang itu dengan sungguh-sungguh. Ingat, kita tidak punya alasan untuk mengatakan, kan umum, semua orang kan sudah melakukan seperti itu. Apa salahnya kalau saya juga ikut melakukannya? Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, marilah kita saat ini mencoba mendalami dan merenungkan dengan dalam sebagaimana sebetulnya harusnya kehidupan ini. Dunia kita saat ini kalau saya perhatikan, banyak sekali orang-orang yang membuat konten-konten yang menyesatkan. Konten-konten yang mempermalukan orang lain. Hanya untuk apa? Supaya viral. Supaya terkenal. Supaya orang semua memperhatikan, oh iya, oh, memang itu, lihat itu pejabat publik kok kayak begini. Lihat itu, oh seorang hamba Tuhan kok seperti itu. Lihat itu tetangga saya, lihat ini dan itu. Itu yang seringkali didengung-dengungkan. Tujuannya hanya untuk mengejar keuntungan pribadi. Kalau saudara melihat terang, maka terang itu sebetulnya tidak harus memalukan orang lain. Kontennya harusnya merupakan konten yang bisa memberi pencerahan, memberikan kekuatan, memberi motivasi yang baik, memberikan jalan yang bagus. Tapi sayangnya justru kalau jujur, saudara coba kalau lihat
Instagram, lihat Facebook gitu. Saudara senang membuka dan membaca yang mana? Yang beritanya sensasi atau yang beritanya yang bagus-bagus? Makanan sehat untuk hidup sehari-hari. Alah, biasa ini. Lewat gitu ya. Seorang ibu mencuri jam anaknya. Wah, ini penting ini mau baca. Wah, kenapa ya kok bisa begitu? Seorang istri menampar suaminya. Wah, itu kenapa itu? Tapi kalau bicaranya soal bagaimana menyajikan makanan sehat di pagi hari. Wah, itu tugasnya bibi. Itu tugasnya istri. Itu tugasnya tukang masak. Banyak orang yang lebih suka pada konten-konten yang seperti itu. Lalu bagaimana kalau kita melihat seperti itu? Itu sebabnya mari, terang itu sudah datang. Artinya jangan sampai kita ikut-ikutan menyebarkan gosip, menyimpan dendam dan sebagainya sehingga kita seolah-olah tidak punya kekuatan bahwa terang itu datang dalam dunia. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, itu sebabnya ingat, terang itu adalah Yesus sendiri dan dia datang menyinari kehidupan kita. Pertanyaannya, sudahkah terang itu nyata dalam hidup saudara? Pada poin berikutnya kalau saya perhatikan di dalam Yohanes 1 ayat 29, klik. Yohanes 1 ayat 29, apa yang dikatakan? Yesus anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ingat, Yesus yang ada terang, kalau dia datang dalam hidup kita, dia itu menghapus dosa kita. Bukan cuma menutupi. Tetapi dia menghapus dosa umat manusia. Banyak kali manusia itu hidup dengan kondisi dan keadaan di mana dia berusaha terus mencoba menutupi kesalahannya. Padahal Yesus datang untuk menghapus dosa. Sudah tahu apa artinya menghapus? Menghapus itu artinya hilang. Tetapi banyak anak-anak Tuhan yang merasa bahwa hidupnya penuh dengan penyesalan terus menerus. Bahkan dosa masa lampau itu seolah-olah mengikuti kemanapun dia pergi. Itu artinya saudara sudah menjadi anak Tuhan tapi belum dihapus dosanya. Kalau dosa itu dihapus ya sudah hilang. Artinya mari kita melangkah di masa yang mendatang menjadi sesuatu yang lebih baik daripada yang lampau. Jangan dikejar-kejar oleh rasa bersalah itu terus sehingga saudara tidak bebas berjalan di dalam jalan Tuhan. Memang manusia itu cenderungnya nunjuk terus pada apa-apa yang pernah kita lakukan. Apa yang kita sudah kerjakan seringkali itu yang muncul. Tapi firman Tuhan mengingatkan, domba Allah, anak domba Allah itu sudah menghapus. Itu sebabnya jangan sampai saudara terjebak dengan kebiasaan-kebiasaan dosa kecil yang kita anggap tidak apa-apa. Ada beberapa saudara yang gemarnya marah, sukanya, hobinya itu marah. Apa-apa itu langsung ngegas. Kalau nyanyi lagunya itu pasti pakai oktav atas. Do, do, re, re, mi, sol, sol, la. Kalau bisa, si. Sampai kecekek gitu. Jadi apa-apa selalu jawabannya, iya, makanya jangan begitu. Wah, itu terus gitu. Ini adalah ikatan-ikatan yang harus dilepaskan. Kalau itu tidak dilepaskan, tidak terkontrol, ingat, itu menunjukkan bahwa sebetulnya Kristus, anak domba Allah itu belum menghapus. Seolah-olah itu menjadi, ya saya sudah begini, saya mau gini mau diapakan lagi, ya gak bisa.
Lah bayangkan kalau saudara mempunyai kebiasaan menipu. Ya walaupun menipunya kecil-kecil. Sederhana kok. Kamu di mana? Oh, saya di jalan. Padahal sedang di halaman rumah. Kamu di mana? Oh, saya sedang di toko. Padahal sedang di tepi pantai. Gitu ya. Kelihatannya sederhana, tapi kalau itu menjadi ikatan dan kebiasaan terus-menerus, itu akan membuat kita tidak dibebaskan oleh Tuhan. Itu sebabnya mari kita mulai lepaskan. Jangan terjebak dengan iri hati, terjebak dengan kondisi-kondisi yang ada di medsos, ya toh, kalau ada apa-apa seringkali orang sangat tergantung dan sangat percaya kepada TikTok. Nah, kalau TikTok ngomong, wah ini saya kemarin beli, ternyata kok jadinya seperti percayanya luar biasa. Kok justru yang seperti itu, padahal itu kemungkinan memang betul terjadi, tetapi kasus 1 di antara 1000. Lah kalau 1 di antara 1000 sudah percaya, gimana nanti jadinya? Itu sebabnya mari kita betul-betul memperhatikan kehidupan kita. Pertanyaannya, benarkah hidup saya saat ini benar-benar mencerminkan seseorang yang telah diampuni oleh Tuhan? Tuhan sudah menebus hidup saya. Dia adalah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Saya percaya kepadanya, saya menyerahkan hidup saya kepadanya. Berarti hidup saya sudah ditebus. Kalau sudah ditebus, apakah benar-benar hidup saya mencerminkan bahwa saya telah diampuni dan telah dihapus dosa-dosa saya oleh Tuhan? Biar orang menuding, biar orang tetap gosip, biar orang tetap mengatakan, semua orang akan bertanggung jawab masing-masing kepada Tuhan. Mari kita jalani ke depan. Dengan satu kondisi di mana saya sudah dihapus. Kalau Yesus sudah menanggung dosaku, mengapa saya harus tetap menikmati hal-hal yang lama? Klik. Itu sebabnya dunia memang rusak karena dosa. Apa jawabannya? Yesus. Kenapa dunia yang tadi seperti itu, yang pengemudi ojek online kok viral? Kenapa yang seperti itu? Yang seharusnya normal tapi mengapa kok viral? Karena memang penuh dengan kegelapan. Sehingga kalau ada secercah sinar, itu membuat orang terbelalak. Dunia memang rusak. Dan penyebabnya adalah dosa. Itu sebabnya apa jawabannya? Yesus adalah jawabannya. Anak domba Allah. Klik. Itu sebabnya mari kita harus belajar hidup bebas dari dosa-dosa kecil. Klik. Dan jangan hidup dalam penyesalan terus menerus. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita katakan, Tuhan bantu kiranya aku, bantu kiranya saya, sehingga saya betul-betul boleh menjalani kehidupan itu. Gimana caranya? Caranya dalam ayat yang berikutnya, ayat yang ke-34. Jadi kalau begitu, apa yang harus kita kerjakan? Yang harus kita kerjakan, biarlah kita menjadi saksi. Tuhan terang sejati, dia sudah datang ke dalam dunia dan dia memberikan terang itu dalam hidup kita sehingga kita ditebus oleh dia. Maka sekarang jadilah saksi dimanapun saudara berada. Apa yang dikerjakan oleh Yohanes? Dia mengatakan, aku dulu juga tidak kenal siapa dia, tetapi Tuhan mengatakan bahwa dia adalah anak Allah. Sehingga kita pun dipanggil menjadi saksi dari terang yang sejati itu. Yohanes menjadi saksi. Dia terus mengatakan tentang siapakah Yesus yang adalah anak Allah. Yang menghapus terang dunia. Itu sebabnya marilah aplikasinya dalam hidup kita. Jadilah terang dimanapun saudara berada. Jangan sebar-sebar gosip
dan suka ikut-ikutan semua berita-berita yang biasanya memang menyenangkan telinga. Apalagi kalau berita itu sedang menyudutkan salah satu orang. Apalagi orang itu sedang kita benci. Apalagi orang itu kita punya sakit hati. Waduh, seneng kalau sudah bicara gitu. Makin murup, makin membara. Lepaskan hal itu. Jadilah terang dimanapun saudara berada. Di tengah-tengah keluarga. Kalau ada aib keluarga, untuk apa? Aib keluarga untuk disiar-siarkan melalui dunia dalam berita. Ya. Itu bukan terang. Menjadi saksi artinya kalau ada sesuatu yang terjadi, mari dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan ketulusan berdoa, minta hikmat Tuhan, dan kalau perlu selesaikan empat mata. Kalau 2 mata kan gini-gini, saudara. 4 mata, datang, bicarakan, selesaikan. Sehingga terang Kristus itu nyata. Orang akan mengerti dan melihatnya. Itu sebabnya, ingat, mari kita menjadi terang yang sungguh-sungguh. Banyak orang yang sudah menjadi terang. Dengan cara apa? Saya memposting ayat-ayat Alkitab di WA saya, di grup di mana saya tergabung. Bagus, itu sudah bagus. Tetapi akan lebih bagus saudara akan menjadi saksi, bukan hanya memposting ayat-ayat yang saudara terima dengan baik, tetapi jadilah saksi melalui gaya hidup. Tunjukkan bahwa ayat yang indah yang saudara kutip itu terjadi dalam hidup saudara. Itu sebabnya dalam belajar Alkitab yang ada, saudara selalu diminta apa aplikasinya untuk saudara. Bagaimana saya bisa melakukannya dalam hidup saya sehari-hari. Itu sebabnya, mari kita menjadi terang Kristus. Ingat, terang itu sudah datang. Karena terang itu sudah datang, marilah kita betul-betul melakukan semuanya dengan sesungguhnya, dengan sebaik-baiknya. Ingat, klik berikutnya. Karena terang itu sudah datang dan terang itu ada di dalam kita, ditanam dalam hidup kita. Marilah berikutnya kita menjadi terang bagi orang lain. Saudara, pertanyaannya, sudahkah orang ketika melihat saudara, mereka melihat ada Kristus dalam hidup saudara? Adakah anak-anak saudara mendengar nasihat saudara bagaikan mereka melihat ada Kristus yang bersinar memberi nasihat kepada saudara? Adakah orang tua saudara melihat ketika saudara melakukan tindakan, saudara memberikan satu respon, mereka melihat ada Kristus yang hidup dalam hidup saudara? Jadilah saksi, jadilah terang Kristus. Itu sebabnya setiap akhir ibadah saudara selalu mendengar lagu visi misi GBT-EK. Biarlah terang Kristus itu nyata dalam hidup kita. Karena kita dipanggil dari kegelapan menuju kepada terang untuk menjadi saksi bagi banyak orang. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Kita katakan, Tuhan, aku mau seperti Engkau. Saya mau jadi seperti Engkau. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Di dalam perjalanan hidupku aku mau senantiasa menyenangkan Engkau. Biarlah kehidupanku betul-betul menjadi saksi dan teladan. Ingat, mari kita datang kepada Dia. Karena Dialah yang sudah menghapus dosa umat manusia. Pagi hari ini di depan kita ada tubuh dan darah Kristus yang menunjukkan bagaimana Dia sudah berkorban untuk kita. Ingat, Yesus adalah terang. Kita harus menyambut terang itu. Yesus adalah anak domba Allah. Mari kita menerima pengampunan yang dari Tuhan melalui tubuh dan darahnya.
Dan ingat, kita sekarang adalah center kita adalah penerang yang Tuhan siapkan di dunia ini. Dunia yang begitu banyak dengan kegelapan, kita dipanggil untuk menjadi terang itu. Mari kita katakan, ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Mari kita katakan sekali lagi, ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus. Adakah Yesus nyata dalam hidupmu? Sempurnakan. Maukah saudara Tuhan sempurnakan hidupku agar hari demi hari terang yang sejati itu yang sudah kusambut dalam hatiku itu akan benar-benar menjadi terang dalam hidup ini, sehingga aku boleh menjadi penerang bagi orang lain. Ku mau seperti-Mu Yesus. Saat ini di depan kita ada perjamuan kudus. Tuhan mengundang setiap kita untuk kembali merenungkan betapa besar kasih-Nya sudah menyelamatkan kita, menebus kita. Dialah anak domba Allah yang menebus semua dosa-dosa kita. Memuliakan. Maukah engkau dibebaskan sesungguhnya dan tidak lagi terikat dengan semua yang seringkali membuat hidup kita jadi sedih? Katakan, ku mau seperti-Mu Yesus. Keluarkan dari dalam hatimu. Sempurnakan. Bantulah kami Tuhan. Mungkin saat ini ada pergumulan yang sangat berat. Mungkin saudara merasa seolah-olah jalan hidup saudara penuh dengan kegelapan. Mungkin saudara merasakan jalan hidup saudara penuh dengan ikatan-ikatan. Mari katakan, ku mau seperti-Mu Yesus. Mari siapkan hatimu. Sempurnakan selalu untuk berkata, Tuhan, aku anakmu, aku sudah ditebus. Biarlah sinar-Mu memancar dalam hidupku, sehingga semua orang boleh melihat Kristus dalam hidupku. Kita hanya akan bersama-sama. Ku mau seperti-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu dalam setiap jalanku. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sementara musik mengalun, mari kita bersama-sama merendahkan hati kita. Kita merefleksi diri kita sendiri. Masih adakah bagian-bagian, area-area dalam hidup kita yang masih diliputi oleh kegelapan dosa, yang masih dikuasai oleh hawa nafsu, kedagingan kita? Masih adakah kebohongan-kebohongan
ketidakjujuran yang senantiasa kita lakukan sebagai habit, sebagai kebiasaan, sebagai gaya hidup. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, inilah saatnya untuk kita mau menyerahkan semua di bawah kaki salib Kristus. Karena pagi hari ini, saudara-saudara diundang untuk bersekutu dengan tubuh dan darahnya yang sudah tercurah di atas kayu salib tercapik-capik. Dan itu diberikan, disediakan untuk pengampunan dosa saudara dan saya. Maukah kita menerimanya? Ku mau seperti-Mu, Yesus. Katakan ini keluar dari hatimu. Disempurnakan selalu Di dalam setiap langkah hidupku, dalam segenap jalanku, memuliakan. sementara petugas dipersilahkan untuk membagikan perjamuan kudus. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana, inilah hidupku Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, Inilah hidupku ya Tuhan. inilah hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alatmu Tuhan. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Katakan ku mau seperti-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Saudaraku, perjamuan suci ini adalah perintah dari Tuhan Yesus sendiri. Itu sebabnya saat ini, mari kita siapkan hati kita. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita hayati betapa sengsaranya dia ketika dia harus menanggung dosa, hukuman dosa yang bukan dia lakukan.
ketika dia ditinggalkan oleh murid-muridnya, orang-orang yang dia kasihi. Dia harus menanggung sendiri siksaan itu. Darah meleleh keluar karena tombakan, karena mahkota duri, dan tubuhnya terpecah-pecah. Dia lakukan semua ini karena dia mengasihi. Dia ingin kita diselamatkan dan bisa bertemu dengan Bapa di surga. Itu sebabnya saat ini, mari kita terima perjamuan kudus ini dengan hati yang penuh kasih, penuh dengan ucapan syukur. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya di Korintus. Dia mengatakan, sebab yang saya ajarkan kepadamu, itu saya terima dari Tuhan sendiri. Bahwa pada malam itu ketika Yesus Tuhan kita dikhianati, Ia mengambil roti. Dan setelah itu dia mengucap syukur kepada Allah atas roti itu. Ia membelah-belah roti itu dengan tangannya lalu berkata, inilah tubuhku yang diserahkan untuk kalian. Lakukanlah ini untuk mengenang aku. Kita angkat hosti di tangan kanan kita dan katakan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Amin. Mari kita makan bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Silakan jemaat mengangkat cawan dengan tangan kanan saudara. Dan bila saudara menyetujui pertanyaan berikut, aminkan dengan penuh keyakinan. Begitu pula sehabis makan ia mengambil piala anggur lalu berkata, anggur ini adalah perjanjian Allah yang baru, disahkan dengan darahku. Setiap kali kalian minum ini, lakukanlah ini untuk mengenang aku. Bukankah cawan berisi air anggur yang atasnya kita ucapkan syukur? Ini adalah persekutuan dengan darah Yesus. Amin. Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam iman. Saudara boleh mengangkat kedua tangan saudara sebagai satu pengakuan di hadapan Tuhan. Ku mau sepertimu Yesus. Inilah kerinduan kami Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Sekali lagi katakan, ku mau seperti-Mu Yesus. Haleluya. Ku mau seperti-Mu Yesus. Benar Tuhan. Sempurnakanlah hidupku supaya aku boleh menjadi seperti Engkau Tuhan. Dalam segenap jalanku memuliakan nama. Di dalam setiap langkah hidupku, dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu. inilah kerinduan pengakuan kami. Dalam
jalanku, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah berkorban untuk kami. Engkau sudah menjadi terang yang datang ke dalam dunia ini. Dan sekarang giliran kami untuk meneruskan terang itu kepada dunia. Engkau sudah mengangkat kami untuk menjadi terang-terang bagi dunia ini. Biarlah kami boleh menjalankan panggilan kami. Kami mau berkomitmen mulai saat ini untuk menjadi terang. Kami tidak mau lagi kegelapan melingkupi hidup kami. Tapi kami mau berjalan keluar dari kegelapan menuju terang itu. Dan kami boleh bersinar bagi dunia ini. Dunia membutuhkan terang kami Tuhan. Dunia membutuhkan kejujuran kami Tuhan. Dunia membutuhkan komitmen kami sebagai anak-anak-Mu. Biarlah kami boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Perjamuan kudus ini akan terus di dalam hidup kami mengingatkan kami. Supaya kami boleh menjadi terang Tuhan bagi dunia ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Dan setiap kita katakan amin. Amin. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan. Saudara, tempat ini terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Wah, mana suaranya? Saudara terberkati dengan firman Tuhan hari ini enggak? Amin. Amin ya. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Yes. Terima kasih buat Pak Yo untuk firman Tuhan yang bisa dibagikan pada hari ini. Kiranya firman itu, firman yang saudara dengar itu bisa bertumbuh di dalam hati saudara dan berbuah. Ya. Saya izin sharing sedikit ya Pak Yo, apa yang saya dapat hari ini luar biasa. Bahwa kita adalah pemancar sinar dari Tuhan. Sumber terangnya hanya satu, yaitu Tuhan Yesus. Tapi seperti yang dibahas dalam grup belajar Alkitab, kita ini center-center Tuhan. Yang Tuhan mau pakai untuk menyalurkan sinarnya. Amin. Yes, kalau gitu gimana caranya kita bisa menyalurkan sinar itu kalau kita nggak terhubung sama Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, teman-teman, saya juga ajak teman-teman yang sama-sama Gen Z dengan saya ya, yang sudah banyak terpapar sosial media, sejauh mana kita mau belajar firman Tuhan. Ya, kita mau terpapar TikTok terus gitu ya. Standar mana yang kita mau pakai? Standar TikTok atau standar firman Tuhan? Ya, yuk saya akan ajak kita semua mempersiapkan persembahan kita. Kita mau sama-sama memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saya undang para petugas untuk bisa bantu kita dalam persembahan. Sambil kita sama-sama angkat pujian ini. Bagaikan air sirami tanah gersang, terasa sejuk menyegarkan. Bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita bertepuk tangan buat Tuhan. Sama-sama kita belajar pujian ini dan katakan, bagaikan air
sirami tanah gersang, rasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku. Katakan lembut, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah ku berjalan, katakan bersama, untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah ku berjalan. Tepuk tangan di atas kepala. Untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah ku, sekali lagi katakan, untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, kita katakan bersama ya. Untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah ku berjalan di dalamnya. Janjimu, janjimu yang indah ku berjalan di dalamnya. Sekali lagi kita katakan, janjimu yang indah ku berjalan di dalamnya. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Saya undang Pak Yo untuk bisa maju ke depan untuk pimpin kita di dalam doa persembahan dan juga doa berkat. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk selamanya kami rindu hati kami, kehidupan kami boleh menjadi terang Tuhan. Dimanapun kami berada, kami boleh senantiasa memuliakan nama-Mu dan menjadi Tuhan penyegar di mana kami ada. Orang-orang di sekeliling kami boleh melihat Tuhan dalam kehidupan kami dan menjadi pemancar. Oh Tuhan, terima kasih sehingga Tuhan terang-Mu boleh kami bagikan bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat itu kami itu membawa diri kami kepadamu. Terimalah persembahan kami, karena ini mewakili diri kami yang kami berikan kepadamu sebagai Tuhan sebuah bau dupa yang harum, sehingga Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami teringat untuk saudara kami yang saat ini sedang terbaring lemah di rumahnya masing-masing. Tuhan tolong, mari jamah kehidupan mereka. Kami teringat juga, oh Tuhan, Kau pulihkan kesehatan Tante Giok Tuhan. Kau berikan kekuatan. Kami juga menyerahkan semua itu dalam tangan-Mu, karena kami yakin Engkau akan menjamah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tetap mendoakan untuk saudara kami yang saat ini sedang dalam menghadapi banyak persoalan, banyak masalah, baik dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam oh Tuhan usahanya, dalam pertanian. Oh Tuhan, dalam apapun kami yakin percaya Engkau yang bersabda, jangan takut, jangan gelisah, Engkau yang akan menyertai mereka. Terima kasih Bapa, kasih-Mu menyertai kami semua. Dan sebentar kalau kami pulang, Tuhan sertai dan lindungi kami sehingga kami boleh pulang dengan damai dan sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudaraku sekalian, marilah kita pulang dengan membawa berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu dan tanganmu kepadanya.
Pulanglah untuk menerima berkat daripada Allah, kasih karunia daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupanmu. Pulanglah sekarang dan terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semuanya diberkati Allah, katakan amin. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Marilah kita mengambil saat teduh, merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan menjadikannya pedoman dalam langkah hidup kita. Amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan.